Selamat datang di Deep Dive kita. Oke, hari ini kita fokus ke satu sumber yang menarik buat Anda. Buku Ajar Pengembangan Diri. Ini dari Dr. Ahmad Yapiz Siam. Hmm, Misi kita simpel aja sih. Kita mau gali intisari paling oke dari buku ini. Katanya sih, ini panduan buat mahasiswa, profesional, ya kayak Anda lah, biar bisa kenal potensi diri. iya, Dan ya, biar bisa maksimalin potensi itu. Anggap aja ini jalan pintas biar Anda jadi lebih well-informed soal pengembangan diri. Gimana? tepat sekali. Dan buku ini ngelihatnya tuh pengembangan diri bukan cuma soal nambah skill teknis aja gitu loh. Oh, oke. Dia kutip Goleman, Covey juga. Jadi ini proses sadar, terus-menerus buat ningkatin kualitas diri. Ya kecerdasan emosional, motivasi, sampai mikir kritis. Intinya sih gimana caranya biar Anda bisa jadi versi terbaik dari diri Anda, gitu. Oke. Mari kita bedah nih. Kenapa sih ini penting banget? Menurut buku ini ya, apa urgensinya buat Anda pendengar kami? Nah, buku ini nunjukin beberapa manfaat penting ya. Satu, jelas ningkatin PD, produktivitas juga. Iya. 2, kita jadi lebih siap gitu ngadepin tantangan. Bahkan, ini nyambung ke Goleman lagi. Soal kecerdasan emosional yang dikutip buku ini ngaruh ke kesehatan mental, emosional kita. Wah, itu penting banget tuh. Betul. Buat Anda yang mungkin masih mahasiswa, ini penting buat seimbangin kuliah sama persiapan kerja, kan? Iya, benar. Nah, buat yang udah kerja, profesional, ini kunci buat performa bagus terus, buat naik karir juga. Menarik ya. Ternyata dampaknya luas banget. Kalau gitu, mulainya dari mana nih perjalanan pengembangan diri ini? Menurut Dr. Siam ini gimana? Oke, jadi titik awal yang ditekenin banget di bab 2 itu self-awareness, kesadaran diri. Self-awareness. Sering dengar tuh. Iya, ini kemampuan dasar lah buat kenal emosi kita, nilai-nilai kita, kekuatan, kelemahan juga. Oke. Nah, buku ini bedain lagi. Ada internal self-awareness, itu gimana kita paham diri kita sendiri. Sama external self-awareness, ini gimana kita paham cara orang lain ngelihat kita. Oh, oke. Kesadaran ini, kata Goleman yang dikutip lagi di buku, itu jadi dasar banget buat kecerdasan emosional sama bikin keputusan yang lebih pas. Nah, soal external self-awareness itu kayaknya penting, tapi agak susah nggak sih prakteknya? Gimana kita tahu orang lain lihat kita gimana? Buku ini kasih cara nggak? Pertanyaan bagus. Iya, buku ini kasih beberapa cara. Salah satunya, kita coba aktif cari feedback. Umpan balik ya. Feedback. Oke. Tapi yang konstruktif, dari orang yang kita percaya. Bukan cuma nanya, gimana aku tadi? Tapi mungkin lebih spesifik. Kayak, pas situasi X tadi, ada yang bisa aku lakuin lebih baik nggak ya? Iya ya, biar jelas ya. Betul, biar kita dapat gambaran lebih objektif. Itu penting buat external self-awareness. Oke, jadi kesadaran diri, self-awareness, itu fondasinya. Terus ada konsep lain nih yang sering banget dibahas kalau soal pengembangan diri. Soal mindset, pola pikir. Buku ini bahas juga kan? Iya, dibahas. Di bab 7 itu ada konsep kunci dari Carol Dweck, growth mindset lawan fixed mindset. Nah, ini dia. Pola pikir bertumbuh sama pola pikir tetap ya? Iya, betul. Simpelnya gini, Anda percaya nggak sih kalau kemampuan itu bisa dikembangin lewat usaha, belajar gitu, growth? Atau Anda mikir kemampuan itu ya udah segitu aja, nggak bisa diubah, fixed? Oke. Nah, beda keyakinan ini, kata buku ini, dampaknya gede banget ke cara Anda nanggepin tantangan, kegagalan. Gimana tuh dampak praktisnya? Bisa kasih contoh nggak? Oke, misalnya, kalau pakai growth mindset, pola pikir bertumbuh, gagal itu bukan akhir dunia. Bukan bukti kalau kita nggak mampu selamanya. Tapi dilihat sebagai info, peluang buat belajar buat benerin cara kita. Mungkin contohnya mahasiswa dapat nilai jelek gitu ya. Kalau fixed mindset, dia mikir, emang aku nggak bakat di pelajaran ini. Ya, sering tuh kayak gitu. Nah, kalau growth mindset, dia bakal nanya, oke, cara belajarku kemarin gimana ya? Apa yang perlu diubah biar lebih ngerti? Nah, beda kan pendekatannya? Beda banget. Dan ini nyambung banget sama ide belajar seumur hidup, lifelong learning, yang kayaknya juga disinggung di buku ini ya. Pas banget, iya. Semangat growth mindset itu ya intinya lifelong learning itu, belajar terus. Oke. Salah satu cara praktisnya, kata buku ini, coba deh fokus ke prosesnya, ke usahanya. Jangan cuma mikirin hasil akhirnya aja. Fokus ke proses ya. Iya, termasuk ganti omongan ke diri sendiri. Dari, aku nggak bisa, jadi aku belum bisa, tapi aku bisa belajar kok. Gitu.
Mantep. Nah, selain konsep-konsep dasar tadi, buku ini kan buku ajar ya. Pasti ada alat praktisnya juga dong, kayak SMART Goals atau NLP gitu disebut nggak? Ada. Buku ini nggak cuma teori aja. Di bab 5 sama 14 itu dibahas soal bikin tujuan pakai SMART. SMART, specific, measurable, gitu ya. Iya, specific, measurable, achievable, bisa dicapai, relevant, nyambung sama tujuan besar, sama time-bound, ada batas waktunya. Ini alat bantu buat ngerencanain sesuatu biar lebih jelas. Oke, itu konkret banget. Terus NLP tadi? Nah, bab 13 itu khusus bahas NLP, Neuro Linguistic Programming. NLP ini kedengerannya agak, rumit gitu ya. Gimana buku ini ngejelasinnya? Buku ini jelasinnya gini. NLP itu cara buat paham hubungan antara pikiran kita, neuro, kata-kata yang kita pakai, linguistik, sama kebiasaan atau perilaku kita, programming. Pikiran, bahasa, perilaku. Oke. Salah satu tekniknya itu reframing, bingkai ulang. Jadi kita ubah cara pandang kita soal suatu situasi biar lebih positif. Contohnya gimana tuh reframing? Misalnya ada tugas susah nih, jangan dilihat sebagai beban, aduh berat banget. Tapi coba dibingkai ulang jadi, wah ini kesempatan buat belajar skill baru nih. Oh, oke. Mengubah sudut pandang ya. Betul. Jadi kelihatan kan, buku ini coba gabungin antara kesadaran diri, pola pikir, sama teknik-teknik spesifik kayak NLP ini buat bantu Anda berubah beneran. Jadi kalau kita simpulin nih dari deep dive kita soal buku ini buat Anda, pengembangan diri itu kayaknya perjalanan ya, bukan tujuan akhir. Jalan terus. Iya, proses. Mulainya dari sadar diri, terus dikuatin sama kemauan buat punya growth mindset tadi. Dan buku ajar ini kayaknya nawarin peta jalan yang lumayan jelas ya. Dari konsep sampai alat bantu kayak SMART dan NLP itu. Tepat. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda. Tadi kan disebut NLP itu hubungin pikiran, neuro, bahasa, linguistik, sama perilaku programming. Iya. Coba di Anda pikirin sebentar. Seberapa banyak sih batasan atau hambatan yang Anda rasain sekarang itu sebenarnya cuma program, pola pikir atau keyakinan yang mungkin tanpa sadar Anda bikin sendiri atau Anda terima aja gitu lewat pikiran dan kata-kata Anda tiap hari. Menarik pertanyaannya. Dan gimana kalau sebenarnya Anda bisa gitu secara sadar memprogram ulang batasan-batasan itu? Pakai kesadaran, pakai alat yang tepat kayak yang dibahas buku ini. Biar potensi Anda yang lebih gede lagi bisa kebuka. Wah. Nah, itu mungkin bisa jadi pemikiran lanjutan buat Anda setelah deep dive kita hari ini.